Halo teman-teman, kita masuk minggu kedua ya. Jadi minggu kedua ini kita sudah lebih dalam masuk ke materi yang Microsoft Project. Kita di sini sudah mulai praktek terus, jadi pastikan teman-teman sudah punya aplikasinya. Jadi kita sudah mencoba. Nah, di minggu lalu kita sempat bahas ya, sempat menulis ada yang namanya task mode. Task mode ini kalian mau menuliskan itu secara auto schedule atau manual schedule. Lalu ada juga task name. Ini task name, durasi pengerjaan, kapan waktu dimulai, dan kapan waktu selesai. Lalu ada predecessor. Nah, di sini saya tuh sudah membagikan latihan 1, teman-teman. Jadi silahkan dicek latihan satunya seperti ini. Teman-teman arahannya adalah yang pertama bikin analisis desain sistem menjadi project awal atau main task atau summary task. Kemudian lanjutkan pekerjaannya dengan yang ada di tabel ini. Nah, oke. Sudah. Kemudian teman-teman hapus task programming. Jadi ini kan paling bawah ada task programming nih. Sekalian kalian hapus. Nah, cara menghapusnya gimana? Nah, anggaplah teman-teman sudah menuliskan semua ya ini. Jadi kalian tuh mengerjakannya sampai yang ini, yang saya blok ini, nomor 11. Nah, teman-teman menghapus. Nah, kalau anggaplah ini mau dihapus, kalau menghapus sebaiknya jangan cuma di delete terus di enter. Kalau teman-teman hanya mendelete, ini nanti kayak nomor terus durasi sama yang lainnya itu nggak kehapus. Tapi kalau teman-teman mau menghapus itu di yang klik kanan yang tabel ini ya, tab yang paling kiri, nomornya diklik. Oke, kayak gini diklik, terus klik kanan delete task. Nah, kehapus. Jadi kehapusnya semua, bukan yang hanya sebagian aja. Oke. Nah, silakan teman-teman tuliskan dulu nih. Jadi sudah ya sampai programming. Kemudian menghapus task programming. Jadi teman-teman sudah tahu ya, programmingnya itu harus dihapus. Oke, selanjutnya tugas yang selanjutnya teman-teman menyisipkan tugas berikut. Jadi ketika kalian bikin ternyata tiba-tiba keingat, oh iya saya harus nambahin nih gitu, kayaknya stepnya ada yang kurang. Nah, teman-teman perlu melihat dulu yang ditambahkan itu ada berapa. Oh, di sini ada 2 task. Jadi jangan digabung teman-teman. Jadi yang pertama menganalisa sistem kepegawaian itu 1. Lalu yang kedua membuat statement of purpose itu juga 1. Jadi jangan digabung. Nah, letakkan tasknya itu di bawah apa? Di bawah analisis desain sistem. Nah, kita cari analisis desain sistem itu kan masuk ke yang project awal atau main tasknya kan. Nah, disisipkan apa? Di bawahnya itu disisipkan 2 task yang tadi. Berarti kalau mau menyisipkan di sini 2 ini, kemudian dilanjutkan dengan DFD ini. Oke. Cara menyisipkannya gimana? Kalau tadi teman-teman belajar yang delete task, sekarang yang insert task. Caranya tadi kan kita tuh harus menaruhnya di sini ya, di bawahnya ini kan, di bawahnya analisis desain sistem di bawahnya. Nah, teman-teman kalau mau menambahkan itu klik yang bagian bawah dulu. Jadi jangan pas di analisis desain sistem. Kenapa? Karena kalau teman-teman ngeklik di analisis desain sistem terus klik kanan dan insert task, nanti munculnya itu di atasnya. Padahal kita pengennya yang di bawahnya. Oke. Yang harus dilakukan teman-teman itu ngeklik yang ini, data DFD ini. Misalkan tadi ini ya, data DFD, di atasnya data DFD. Kita klik kanan terus insert task. Nah, di sini teman-teman bisa menuliskan yang tugas tambahan tadi. Oke. Seperti itu ya caranya. Jadi menuliskannya itu kayak di bawahnya diklik baru di insert. Oke. Setelah menambahkan, teman-teman ganti task name menjadi nama tugas proyek. Oke. Misalkan baru ya, misalkan. Nah, ini kan namanya task name nih. Terus teman-teman tuh disuruh mengganti task name itu jadi nama tugas proyek. Tinggal diklik aja yang task name ini, terus
kayak klik dua kali, terus langsung teman-teman tulis nama, tugas, proyek, enter. Oke, sudah berganti gitu ya. Oke. Selanjutnya tugasnya adalah buat task dari nomor 2 sampai 12 menjadi indent task. Oke, kita cek lagi. Yang nomor 12. Oke, nomor 12 itu mana? Misalkan nomor 12 itu ini. Nomor 2 sampai nomor 12. Ini kalian blok, terus di indent tuh masuk. Ini saya sudah. Oke, misalkan seperti ini ya. Nomor 2 sampai nomor 12. Ini saya contohkan sampai 8. Nomor 2 sampai 12 di indent task. Indent task tuh mana? Cari tab yang task, terus bagian schedule, ini bagian schedule, ini bagian font. Bagian schedule cari yang kayak ada tanda panah ke kanan. Nah, jangan diklik dulu, ada tulisannya ya indent task. Nah, kalian klik, tujuannya biar apa? Biar menjadi kayak anaknya atau kayak subbabnya. Kalau teman-teman menginginkan menjadi anaknya gitu ya. Nah, ini ditulis nih 1.1, nanti jadinya gini. Kalau teman-teman belum ada nomornya, nggak apa-apa. Kita mempelajari tentang indent task-nya dulu. Oke. Terus misalkan nih di bagian 1.2 itu mau saya indentkan lagi biar jadi anak-anaknya lagi nih yang 1.3. Oke, kita bisa indent lagi nih. Nah, jadi di sini jadinya 1.1.1, jadi anaknya gitu. Oke, sudah. Selanjutnya tugas yang terakhir adalah teman-teman bikin desain aplikasi menjadi main task atau summary task dengan cara outden. Nah, misalkan ya, desain aplikasi itu ternyata masuk dalam bagian 1.7, padahal itu kita pengen desain aplikasi itu menjadi subbabnya atau judul yang besar. Jadi misalkan itu dibikin outden itu yang panah ke kiri. Jadi di sini dalam membuat analisis sistem itu diperlukan dua pekerjaan utama, yaitu analisis desain sistem dan yang kedua desain aplikasi. Nah, desain aplikasi punya tiga anak. Yang pertama membuat desain aplikasi, terus yang kedua membuat desain report, yang ketiga dokumentasi desain. Itu anaknya. Oke. Terus cara menampilkan angka ini gimana? Ada 1.1 dan lainnya. Teman-teman pilih tab Gantt chart format, terus yang outline number yang paling kanan ini, paling kanan atas ini di checklist. Misalkan saya hilangkan ya. Nah, pasti punya teman-teman seperti ini. Lalu di checklist. Oke, jadi outline number. Oke. Terus misalkan project summary task saya hilangkan jadinya itu yang analisis sistem itu hilang. Nah, kalau teman-teman checklist itu bisa jadi namanya itu bukan analisis sistem tapi namanya itu misalkan jadi proyek 1 atau apa. Itu teman-teman ganti aja. Tinggal diganti. Jadi, nah gantinya bisa langsung atau di tabnya ini, di kolomnya ini tinggal diganti analisis sistem misalkan apa. Nah, tinggal diganti. Terus oke. Gitu. Oke, sudah ya. Jadi teman-teman sudah bisa outden dimasukkan, menjorok ke dalam atau indent. Indent atau outden. Jadi indent itu yang masuk. Terus yang outden itu yang kayak dikeluarkan. Misalkan nih yang 1.4 kayaknya dia terlalu menjorok deh. Coba dikeluarkan atau di outden. Berarti diklik kiri. Jadi dia menjadi anak atau menjadi sub baru. Sub besar yang baru. Misalkan kalau skripsi kan ada bab 1, bab 2, bab 3. Nah, ini menjadi bab-babnya gitu. Terus yang bawahnya
itu 2.1, 2.2 berarti menjadi anakannya gitu. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menambahkan nih dari yang 2. Kan tadi kalian ngerjainnya cuma sampai 2.2. Nah, bisa teman-teman tambahkan menjadi 2.3 sampai seterusnya 2.3.6. Caranya gimana? Caranya otomatis kan diindenkan. Ini misalkan tadinya sama semua gitu ya. 2.4 berarti yang mau kalian indenkan itu di blok, terus klik indent. Oke, seperti itu. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Kita lanjutkan ke jadwal proyek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.